Gamers pasti suka VGA ini. RX 5700 XT. XT-nya ketinggalan karena emang ini kayaknya adalah 5700 polos yang BIOS-nya dimod jadi XT. Soalnya di pasaran emang cukup lumrah ya, sebuah RX 5700 polos yang dimod BIOS-nya jadi 5700 XT. Tujuannya apa? Tentu karena buat ngeboost performanya. Bisa ningkatin clock speed, memory timing, bandwidth, dan lain-lain. Ya, walaupun gak signifikan sih, tapi lumayan aja kan ya. Bisa naik sekitar 5-8%-an lah. 5700 XT ini adalah sebuah VGA yang udah cukup berumur dan udah melewati banyak masa. Mulai dari era gaming, era mining, sampai era AI sekarang ini. BTW, VGA ini umurnya sekitar 7 tahunan ya, semenjak dirilisnya pada tahun 2019. Nah, jujur dari dulu saya pengen banget nge-review VGA ini. Tapi karena stok di pasaran itu jarang banget ada, jadinya agak susah buat dapetin VGA 1 ini. Sekalinya ada juga suka sok ganteng harganya. Di sini saya dapat kesempatan buat beli dari Power Color dengan kondisi ya biasa banget sih. Cukup mulus dengan debu yang lumayan banyak tapi nggak sampai numpuk. Korosinya sih dilihat-lihat dikit banget ya, hampir nggak kelihatan. Debunya sih yang parah itu ada di balik pada bilah atau blade fan-nya itu sob. Kelihatan jarang dibersihin sih ini VGA. Lalu untuk VGA ini punya minus ya, sangat wajar sih, mengingat VGA ini adalah VGA yang capek, sering digeber buat gaming maupun mining. Walaupun nggak 100% RX 5700 XT itu bekas mining ya. Minusnya sendiri di sini ada pada fan-nya yang udah mulai haus. Fan bagian kanan itu seret, sedangkan bagian kiri itu berdesis kalau lagi full load. Kurang lebih noise-nya seperti ini. Abis itu saya coba ngide buat bersihin fan-nya pakai WD-40. Walaupun kecil harapan buat bisa normal lagi, tapi ya namanya juga usaha kan ya. Ternyata setelah dibongkar emang ada karat-karat di bagian bearingnya sih, jadi wajar aja dia seret. Setelah saya pakaiin WD-40, hasilnya ternyata yap, sama aja. Hehehe. Tapi saya ngerasa sedikit lebih baik sih, sedikit. Apalagi fan yang sebelah kiri itu jadi lebih minim suara berdesisnya. Ini bisa diakali sih dengan cara beli spare partnya alias fan copotannya sob. Di Shopee ada yang jual sekitar 250 ribuan. Tapi kalau saya pribadi sih bodo amat ya dengan suara desisan itu. Toh VGA ini punya fitur Zero Fan RPM yang gak akan muter sama sekali pas suhunya adem. Dia bakalan keluar noise pas lagi full load aja. Itu pun kalau ngegame nggak kedengeran karena kitanya pakai headset. Noise-nya juga nggak akan seberisik kalau kita lagi benchmark sob, soalnya ngegame itu kadang load-nya nggak seberat ngebenchmark. Selain itu, port HDMI-nya juga ini agak sensitif nih. Kalau misal dimasukin sampai dalam banget, dia nggak akan keluar. Keluar gambar maksudnya ya. Asumsi saya sih ini user sebelumnya sering nekukin kabel HDMI-nya, jadi bikin port HDMI-nya ini agak sensitif. Kalau untuk DP sih so far aman aja. Sisanya VGA ini masih aman sentosa sob, termasuk pada suhunya sendiri. Saat benchmark, suhu tertingginya itu ada di sekitar 75 derajat Celcius aja. Walaupun VGA yang berumur dan cukup boros daya, tapi suhunya masih tergolong aman. Kalau gaming sih rata-rata di 70-an ya. Menyinggung soal boros daya, emang benar, VGA ini masuk ke kategori cukup boros sob. Untuk seri Power Color Red Dragon ini butuh 8+6 power pin dengan PSU minimal di 550 watt. TDP-nya itu ada di sekitar 220-an watt. Tapi sejauh yang saya ngetes sih di sini jarang banget ya nyentuh sampai 200 watt. Buat spek sisanya dia punya VRAM 8GB GDDR6 dengan clock speed hampir 1,8 GHz yang bisa boost sampai 1,9 GHz. Kelengkapan portnya sendiri ada satu HDMI 2.0B dan 3DP 1.4A. Buat spek sisanya sendiri teman-teman bisa lihat di layar kaca aja ya. Yuklah kita tes aja langsung VGA Gaming 1 ini. Apakah masih jos buat ngegame di zaman sekarang? Berikut spesifikasi lengkap yang saya gunakan.
Enemy vehicle has been a threat to us. Take them out. Falling debris. Be careful. Something is coming. Alright, the area is clear. This is the Legion that was killed in the final. Nah, gimana? Masih oke banget bukan? FPS-nya pada beberapa game itu sampai tumpeh-tumpeh. Resolusi 1080p, grafik rata kanan masih bisa dijalankan dengan baik oleh VGA ini. Kayaknya main resolusi 2K juga masih bisa ya, walaupun nggak banyak game yang bakalan lancar. Namun overall sangat memuaskan performanya bagi saya pribadi. Tapi masalahnya kalau kamu ada keperluan produktivitas, VGA ini bukan nggak bisa sih, tapi lebih ke lambat aja. Saya tes sederhana di Adobe Premiere, ekspor video 10 menit dengan efek yang ringan bisa selesai dalam waktu 1 menit 4 detik. Nggak lama-lama banget sih, tapi tetap nggak lebih baik daripada Nvidia di harga setara. Saya benchmark di Blender juga hasilnya bener-bener biasa aja. Sedangkan untuk konsumsi dayanya sendiri emang lumayan boros ya. Keseluruhan PC yang saya tes ini bisa narik daya sekitar 310 watt sampai 330-an watt kalau lagi full load CPU maupun GPU. Nah, lalu buat harga pasarnya sendiri, jujur susah nentuin harga pastinya itu berapa. Karena VGA ini stoknya di pasaran emang sesedikit itu sih. Tapi range harganya itu ada di sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ya. Kalau lebih dari 2 juta, saran saya jangan ambil. Tapi misal kamu nemu di bawah 2 juta, gas aja menurut saya. Apalagi kalau kebutuhanmu gaming only. Ini VGA bener-bener kenceng banget. Soal menyoal performa gaming, VGA ini bisa setara dengan RTX 2060 Super yang punya harga di sekitar 2,5 jutaan. Jadi makanya tadi saya bilang, ini VGA worth it banget buat yang cari performa gaming only. Karena di harga 2 juta ke bawah, rasa-rasanya nggak ada lagi VGA yang bisa setara dengan 5700 XT ini. Ada beberapa catatan dari saya kalau misal kamu berminat dengan VGA series ini. Pertama, kamu harus sabar. Karena kalau kamu cari di pasaran, bakal butuh waktu lama buat nemunya. Sekalinya nemu juga biasanya ada minus kayak yang punya saya di sini. Kurang lebih sama kayak cari 5600 XT lah, sama-sama susah nemu. Apalagi yang kondisi dan harganya normal. Kedua, konsumsi dayanya. Mungkin VGA ini bisa disimpulkan penerus si RX 580 ya, yang punya performa kenceng di harganya, tapi dengan bayaran konsumsi daya yang cukup boros juga. Ketiga, misal ada kebutuhan produktivitas, ambil 5700 XT itu kurang cocok ya. Lebih baik GTX 1660 Super aja yang lebih all-rounder. Nah, kalau kamu gak masalah dengan ketiga hal itu, saran saya gas aja buat ambil VGA Gaming 1 ini. Buat yang berminat dengan VGA ini, monggo cek deskripsi aja.
saya akan jual VGA ini dengan segala kondisi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, selanjutnya review VGA jadul apa lagi nih sob? Coba kasih saran aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal VGA gaming Josh Gando 1 ini.